Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channelku. Sekarang saya membaca untuk zodiak Leo. Kabar terbaru zodiak Leo. Ini ada energi yang menangis ya. Kayaknya sedih banget gitu. Makanya aku cepat-cepat bikin video dulu. Ada yang udah nggak kuat gitu, tapi nggak bisa ngeluarin air mata, nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Ini siapa nih? Itu ada yang berusaha ya keras. Di sini berusaha keras ya melupakanmu, tapi kayaknya nggak bisa. Di sini ingin segera ketemu kamu gitu. Ini energi yang terbaca adalah ada sebuah keinginan ya, kayak ada seseorang yang ingin meresmikan hubungannya sama kamu, tapi entah kenapa ini masalahnya gitu, sampai ada perasaan yang sedih kayak gitu ya. Itu ada yang ingin menikah gitu ya, ketika misalnya dia sedang membayangkan sepertinya menikah dengan kamu, itu masalah itu mulai terisi ya. Kayak kesedihan terganti gitu jadi kebahagiaan, banyak hal-hal yang kekurangan dalam perasaannya itu mulai pulih sama kamu. Mungkin ada seseorang yang ketika ingin menikah gitu ya, ada tujuan lain, ada tujuan yang gini, ada energi yang ingin menikah dengan kamu, yang ngerasa bahwa ketika dengan kamu itu bahagia banget gitu loh. Dan dia membayangkan jika terjadi sesuatu yang dia inginkan dalam keinginannya mencapai sebuah pernikahan nih, seandainya sama kamu gitu, banyak hal yang terisi, entah keuangan, entah kekosongan dia seperti itu ya. Nah tiba-tiba, entah apa yang terjadi, itu hancur aja gitu, tiba-tiba hancur gitu. Kalau seandainya ini tidak terjadi satu pernikahan misalnya dengan kamu ya. Mungkin bisa disebut seperti ini ya, yang ketika sama kamu dia bahagia banget gitu, dan dia ingin menikah dengan kamu. Nah sekarang masalahnya dia hancur ketika enggak sama kamu, dan dia punya rasa malu. Kita klarifikasi. Di sini ada energi yang kamu adalah kesembuhan ternyata buat seseorang itu, dan di sini dia itu nggak terrealisasi sama kamu. Dia ngerasa hancur, berantakan di sini ya. Dia ingin bangkit, cuman masalahnya belum ketahuan. Dia ingin bangkit, dia masih setia ya sama kamu. Jadi dia sepertinya ingin mempertahankan hubungan ini dengan kamu, jangan sampai nggak terjadi satu pernikahan. Kalau enggak misalnya kejadian nih, mewujudkannya bisa hancur dia gitu. Dan dia sampai sekarang setia gitu, dia ingin bangkit ya. Dalam artian bangkit di sini tujuannya apa gitu ya, ini nggak jelas gitu. Ataupun seseorang yang sekarang lagi sedih banget, dia nggak jelas maunya apa gitu. Dia sedang berpikir apakah dengan menikah dengan kamu adalah sebuah kebahagiaan, karena ketika berpisah dengan kamu sepertinya dia merasa hancur gitu. Nah kehancuran ini kan dia mulai berpikir, oh berarti kalau misalnya jadi sama kamu itu ada perubahan, aku akan bahagia, nggak seterpuruk ini, mungkin itu ya. Ini ada energi tentang keinginan yang seandainya tercapai gitu sama kamu adalah bahagia, dan ketika tidak tercapai dengan kamu akan datang kehancuran, karena kamu adalah kunci kebahagiaannya, kunci keberuntungannya dia dalam kehidupannya adalah mungkin menikah dengan kamu. Nah di sini adalah tentang shadow side-nya ya. Ini dia akan sembuh. Jadi ada seseorang yang punya penyakit di sini ya, entah itu penyakitnya trauma di masa kecil ataupun kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ini akan sembuh ketika menikah dengan kamu. Seperti itu ya. Nah di sini dia sedih ya, khawatir kalau ini tidak kejadian kayak gitu. Karena di sini ada energi yang antara komunikasi, ini tentang komunikasi yang sedang bermasalah.
Karena salah satu mungkin di sini ada kesalahan. The shadow side bisa diartikan sebagai kebiasaan yang buruk yang mungkin dia miliki dan kamu nggak suka, lalu kamu pergi gitu ya, ninggalin hubungan ini. Dan dia bercerita bahwa seandainya jika tidak terjadi pernikahan dengan kamu, maka segala sesuatu akan meruntuhkan hidupnya, seperti itu ya. Sia-sia semua tentang apapun yang dia hadapi, dia miliki, dia rasakan, seperti itu ya. Tapi di sini ada rasa malu gitu ya. Entah sampai kapan ini akan seperti ini ya. Kita klarifikasi untuk kartu selanjutnya. Ada seseorang di sini yang nggak jelas, sedih, menangis gitu ya. Ketika nggak berkomunikasi sama kamu, mungkin kamu blokir atau kamu udah nggak mau lagi tahu masalah apapun tentang dia. Kamu udah menutup semua gitu ya, udah menutup semua. Oh, ini sisanya adalah dia masih nggak mau gitu kamu pergi. Dia masih ingin sama kamu karena nggak mau kehilangan kamu. Dia nggak mau kehilangan kasih sayang kamu di sini. Nah terus dia nggak bisa tidur ya berhari-hari ya, itu akan memikirkan tentang kesalahannya. Coba kesalahannya apa sih? Selain daripada itu mungkin ada perselingkuhan ataupun kekurangan-kekurangan dalam segi lain. Ketika dia bersama kamu mungkin banyak kesalahan yang dilakukan mungkin ya. Nah setelah beberapa waktu kamu berhubungan, kamu mulai menyadari bahwa dia nggak berarti buat kamu. Saat logika kamu jalan dalam kesendirian dia berpikir sendiri ya, bahwa dia itu akan sulit menjangkau kamu karena dia ingat sama kesalahan-kesalahan yang dia lakukan selama berhubungan sama kamu, selama dia bersama dengan kamu gitu. Banyak sekali yang dilakukan sama dia di belakang kamu ataupun apapun itu yang sekarang kamunya udah tahu kayak gitu ya. Nah di sini kan jadi bagaimana cara menjembataninya itu gitu, kita cari tahu ya apa yang dia lakukan ya. Nah di sini dia masih mengharapkan perubahan. Dia ingin konflik ini selesai gitu. Dia ingin konflik ini selesai. Kita cari tahu ya bagaimana sih langkah yang dilakukan gitu oleh seseorang itu. Ini mah tentang energi kehancuran aja gitu ya. Nah gitu, dia hancur kalau misalnya kamu pergi gitu. Kalau tidak terjadi satu pernikahan, kan di sini dia udah mantap milih kamu gitu untuk hidup bersama dengan kamu gitu selamanya, seperti itu. Yang orangnya masih kayak main-main gitu, masih yang kayak biasa-biasa aja gitu, nggak mempedulikan kamu ya. Waktu dalam hubungan mungkin kamu di sini yang lebih banyak berkorban. Kamu kesel, jengkel gitu, akhirnya kamu pergi tinggalin situasi ini. Tuh kan, padahal ini kan udah belum disapel sebetulnya ya. Kartunya kan terbuka sendiri, tapi pas di shuffle ini lagi nih kartunya ya. Sebetulnya dia nanti tuh akan datengin kamu ya, mencoba untuk bersilaturahmi gitu. Bagaimana caranya supaya dia itu mendapatkan kesempatan dari kamu di sini gitu ya. Dia ingin mempunyai anak dari kamu gitu. Dia merasa hidupnya itu penuh dengan keberuntungan sama kamu gitu ya, ada kesuburan ya. Mungkin dia jadi ceria, jadi bahagia waktu menemukan kamu di sini. Mungkin kamu adalah orang yang dia cari selama ini ya. Dia meminta keadilan terhadap kamu. Dia mau minta sebuah kepastian dari kamu gitu. Dia ingin berhenti ya. Dia ingin selesaikan konflik ini. Tapi ya sebetulnya dia itu lagi nyembuhin diri ternyata ya. Di belakang kamu dia pura-pura kuat, padahal dia lagi nyembuhin diri juga. Mungkin di sini kamu yang lagi healing, dia juga sama dia juga. Ternyata dia sedang memperbaiki semua perasaannya yang sekarang lagi benar-benar lagi sedih-sedihnya gitu ya. Nah terus ini juga Leo ada lagi nih yang
demen sama kamu juga nih, di belakang kamu ada di sini ya. Kamu udah ngerasa di titik terendah di sini. Ya, tiba-tiba datang seseorang di sini yang mulai menyatakan perasaannya di sini ya. Seperti ini. Nah, lalu kamu nggak bisa move on dulu karena mungkin kamu masih mencari jawaban yang terbaik untuk kamu ke depan. Karena ada seseorang di sini yang mengikat kuat kamu, mengikat perasaan kamu di sini. Kamu ngerasa engap di sini. Ada zodiak Leo di antaranya di sini yang engap. Kalau tiba-tiba kalian ngerasa engap banget ya, ada seseorang di sini yang menggenggam erat nama kamu di hatinya ya, sampai dia nggak bisa tidur. Ternyata dia mendua di sini ya. Ternyata dia mendua, akhirnya ketahuan dia mendua di sini, dan dia menyimpan baik hatinya, menyimpan baik-baik gitu ya hatinya sama kamu. Dan di sini dia adalah orang yang cukup dominan di sini, mengatur, mendominasi gitu hubungan tadinya ya. Ternyata setelah dilalui hari demi hari, ketahuan lah dia menyimpan seseorang gitu, punya hubungan lain selain dengan kamu gitu ya. Nah, kamu tahu, nah tiba-tiba terbongkar lah keburukannya itu ya. Nah, ini karena sifatnya yang merasa menguasai kamu, merasa kamu nggak akan apa-apa diduain gitu, kamu akan nerima dia. Ternyata di sini kamu nggak mau digituin, kamu nggak mau dikecewain kayak gitu ya. Itu akhirnya ada seseorang di sini yang terpuruk, diam, termenung, itu tak nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dia juga belum bisa move on. Dia sama pasangan yang sekarang, tapi dia hatinya itu sebetulnya nggak semuanya ke pasangan yang barunya itu. Karena di sini cuman kamu yang bisa menyembuhkan luka-lukanya ini, karena ada the devil ya. Ada sifat yang buruk di luar dari itu, yang cuman kamu yang bisa mengendalikan jiwanya, seperti itu ya. Mungkin juga nggak sengaja, ataupun dia memang menghadirkan orang baru gitu. Emang bener-bener kayak kirain nggak akan kayak gini gitu kejadiannya. Tapi ini memang ada di dua pilihan gitu ya. Entah yang pilihan yang baru, ataupun mungkin dia berdealing sama orang lama gitu yang sebelum kamu, ataupun di sini orang yang baru juga dijalanin gitu. Kamu juga dijalanin gitu. Ternyata di sini akhirnya apa yang disembunyikan itu terbongkar gitu. Seperti itu ya. Gak nyangka bakalan kayak gini endingnya gitu. Jadi sini ketika dia bersama dengan yang lain, malah hatinya kuat ke kamu. Itu kan bagian dari perjalanan seseorang ya. Makanya jangan main-main juga ya dalam sebuah hubungan. Kalau emang hanya untuk supaya bikin kamu cemburu gitu, tapi malah kamu pergi jauh banget, di sini ya. Dan kamu juga belum berpikir untuk bisa kembali untuk bersama. Kita lihat dari inisial namanya ya. Oke. Wow, ada huruf H. Ada huruf H, R, T, I. Ada tentang heart. G, heart. Ini ada hati yang nggak bisa diganti kata dia gitu. C, dia nggak bisa ganti ternyata. Tidak semudah itu juga menurut dia ya melepaskan kamu dari pikirannya ternyata ya. Oke, ada O, V, N, B, Z. Dia nggak bisa lepasin kamu ternyata. Dia nggak bisa ganti hati ya. S, wow, A, T,
Dia tersesat ya, tersesat dia tanpa kamu, seperti itu. Hatinya, jiwanya, pikirannya tersesat, dan dia nggak bisa meminimalisir itu ya. Dia nggak bisa menggantikan kamu dengan yang lain gitu ya. Sebaik apapun pasangannya yang sekarang, secantik apapun, setampan apapun gitu, sebanyak apapun harta yang dia miliki, ternyata tidak mudah melepaskan bayangan kamu gitulah di sini. Karena mungkin ada yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain, ada yang tidak dimiliki oleh laki-laki lain yang dia dapatkan gitu, yang ada di dalam diri kamu, yang dia nggak dapatin dari semua orang-orang yang coba mendekati dia sih, kayak gitu ya. Oke, kita ikuti ya energi yang ada di huruf ini. Dia berharap kamu buka blokirnya. Dia ingin ngomong, dia ingin menjelaskan semuanya. Dia ingin menjelaskan segala hal dari awal sampai akhir ya. Dia ingin menegaskan ke kamu bahwa kamu bisa dengerin gak suara hati dia waktu malam? Dia seperti yang menjerit gitu, menjerit, menarik nama kamu di sini ya, ataupun menyebut nama kamu, ataupun ada echo di sini, ada suara ya, getaran suara yang memanggil kamu di sini. Ataupun bisa juga echo ya, dalam ekonomi, dalam finansialnya dia ada masalah, dia jadi uring-uringan, kerjanya nggak beres, kemana-mana itu kacau, tersesat pikirannya tersesat di kamu terus gitu, seperti itu. Sampai kapan kayak gini terus? Sampai kapan kamu menutup diri terus? Sampai kapan kamu pergi kayak gitu ya? Karena ternyata hati dia itu tidak sekuat apa yang di penampilan di luar. Mungkin kamu berpikir dia kuat kalau kamu pergi gitu. Karena kamu juga ngerasa bahwa dia biasa-biasa aja kok waktu hubungan, dia nggak peduli kok dengan aku gitu ya. Kebanyakan kamu yang berkorban sama dia gitu kan. Ketika kamu pergi, kamu mikirnya gini, ini juga nggak akan ngepek ke dia juga nggak akan sampai segimananya gitu, kamu pikirnya gitu. Makanya kamu coba lepas ya. Ternyata setelah berjalan gitu beberapa bulan ke depan ya, nah, dia malah nggak sehebat apa yang kamu lihat. Dia nggak sekeren apa yang kamu bayangkan gitu ya. Ternyata di balik setiap perpisahan itu juga dua-duanya mengalami hal yang sama gitu. Tapi ada yang salah satu di antaranya yang mungkin penyesalannya tumbuh ya, lebih berat dari kamu gitu. Karena apa? Kamu yang biasanya baik banget, udah yang jadi yang terbaik buat dia, kamu bebas gitu. Kamu nggak punya hutang kasih sayang gitu. Nah sementara orang yang kamu tinggalkan dia punya hutang banyak, hutang kasih sayang gitu ya. Udah ngerasa banyak disayangin kamu, dia udah kena adiktifnya cintanya kamu. Nah ini jadi kan berputar terus ya, kebaikan kamu, kasih sayang kamu. Ketika dia sama orang lain, dia ngerasa nggak ada perlakuan istimewanya kamu sama dia di orang yang barunya itu. Ya jelas jadi sesuatu hal yang adiktifnya itu nggak kebayar sama orang yang sekarang gitu. Kebahagiaan standarnya, kebahagiaan yang kamu berikan ke dia gitu ya, itu nggak didapetin dari pasangan yang sekarang gitu. Ya otomatis tersesat lah, karena jiwa itu selalu mencari ya kestandarannya dia pada saat dengan kamu gitu. Makanya zodiak Leo itu jarang cepat-cepat punya pacar gitu kan. Si Leo lebih mikirin cara untuk mendapatkannya itu harus dengan sesuatu yang baik, dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai Leo itu misalnya
ada yang suka nih sama kamu, kamu nggak segitunya langsung nerima. Kamu tuh orangnya milih-milih dulu gitu, sesuaikan dulu sama kebutuhan kamu, sesuaikan sama jiwa kamu. Jangan sampai nantinya ke-trigger sendiri ya. Jangan sampai ini si orangnya udah benar-benar baik banget sama kamu, kamunya kurang sreg, ibarat kata. Kamu lebih baik selesaikan dulu hubungannya kamu, kayak gitu. Kamu mikirnya kayak gitu, hubungan kamu tuh kayak misalnya putus nih sebulan, kamu break dulu, healing dulu sampai 4 bulan, 5 bulan gitu, bahkan 1 tahun, bahkan Leo bisa bertahun-tahun ya untuk mulai komitmen atau menikah lagi gitu, karena dia banyak memilih dan memilih. Jangan sampai ada masalah kan gitu ya, gitu, seperti itu. Nah, inilah perjalanan yang kita ambil gitu ya, pelajaran-pelajaran penting ketika banyak yang suka gitu ya. Tapi tetap cinta sejati itu satu. Mau sebanyak apapun yang datang ke kita, satu. Yang ngerti kita, jiwa kita, pikiran kita, keadaan kita, semua yang ada di dalam inside-nya kamu. Ya, hitam putihnya kamu, ibarat kata ya. Ataupun yang ngerti cuman kamu di sini. Luar dalamnya dia, seseorang luar sana yang ngerti bagaimana inside-nya semua, sisi gelap buruknya dan kebaikannya, segala hal yang dia miliki di luar dan di dalamnya, itu yang ngerti seorang Leo. Untuk dia itu segalanya. Makanya dia pas sama orang lain itu ngerasa perbedaannya tuh cukup signifikan banget, cukup tajam lah. Perbedaannya sangat-sangat banyak banget ya, nihilnya gitu. Disitulah mulai kedewasaan itu tumbuh. Saya bilang kalau ada seseorang di sini yang menggantikan kamu dengan yang lain, itu bagus. Itu dimana nanti ada gambaran yang akan dia terima di hubungan yang barunya ini. Dia akan mengingat kebaikan kamu tuh lebih luas dibandingin waktu bersama. Di waktu bersama kamu kan juga nggak berarti kan buat dia. Tapi ketika dia misalnya memilih orang lain gitu yang mungkin menurut dia itu bakalan lebih dari kamu, malah lebih parah gitu, lebih parah dari yang dia pikirkan, yang dia duga gitu. Ternyata dia nggak dapetin kebahagiaan, nggak dapetin ketulusan, nggak dapetin kenyamanan gitu saat ini. Makanya ada di sini perasaan yang bercampur aduk ya, perasaannya sampai tersesat gitu kan pikirannya ya, nggak ada arah tujuan yang jelas gitu. Nah, disinilah dia mulai kembali ke nol. Ternyata kamu di sini adalah yang sangat berharga banget untuk hidupnya, yang udah bikin kamu jadi menyakiti kamu dengan orang baru ya, yang ternyata kamu tahu gitu, ketahuan lah perselingkuhan ini seperti itu ya, dan kamu juga nggak mau nerima. Mungkin kamu butuh waktu lama untuk bisa mengatasi kekecewaannya kamu kayak gitu ya, seperti itu. Kamu juga kalau misalnya kenapa kamu kecewa sama dia, karena kamu cinta sama dia. Kalau kamu nggak cinta sih bodoh-bodoh amat ya kan, gitu. Ada yang suka sama kamu misalnya ya, kamu yang nggak suka, kamu nggak akan sedih kan. Orang yang lagi nyelingkuhin kamu juga nggak berarti banget ya buat kamu. Jadi ketika kamu sedih banget ketika kamu diselingkuhin sama pacar kamu atau pasangan kamu, itu tandanya kamu cinta banget sama dia, dan itu sakit banget. Dan kamu mencoba untuk, aku nggak mungkin menerima dalam keadaan aku sakit seperti ini ya. Nah, setelah kamu mundur, dia sadar gitulah. Itu kenapa dia sakit, karena kamu berarti banget buat dia. Ternyata ya, perjalanan hidup itu emang penuh dengan misteri ya. Semua kan sudah dihadirkan ya oleh alam semesta. Dihadirkan seseorang yang menyelingkuhi kamu, si A, si B, itu kan sebetulnya udah skenario Tuhan ya. Itu kan ada pelajaran yang paling berharga untuk kalian berdua gitu. Masalah memaafkan, aku tahu kalian pasti udah maafin dia ya kan. Tapi mungkin kalian perlu waktu untuk bisa ngejelasin ke hati kamu gitu, untuk bisa ngejelasin ke pikiran kamu, ke jiwa kamu, ke mental kamu kan. Kamu perlu waktu untuk bisa menerima
menganalisa dan mencerna semua ini. Kayak gitu. Mungkin kalau misalnya para tarot leader semua itu udah tahu tujuan dari alam semesta itu kan sebetulnya untuk mengangkat derajat kamu di mata seseorang yang udah bikin kamu sedih, udah nyepelein kamu, udah ngedoain kamu kan. Tapi di sini kan tidak semuanya orang ngerti spiritual gitu ya. Saya aja yang ngerti sedikit ya tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan sebelum terjadi gitu sudah ada skenario. Tapi kan kita dipaksa untuk masuk ke dalam drama dan panggung sandiwara ini ya. Aku juga ngerasain kesedihannya gitu. Cuman aku cepat bangkit karena aku berpikir bahwa akan ada apa nih, kebahagiaan apa nih setelah ini. Itu sih intinya. Karena jika kita berlarut-larut ya dalam kesedihan gitu ya, pasti kita juga di situ-situ aja sih energinya gitu. Kalian mulai memaafkan semua hal-hal yang terjadi untuk segalanya kayak gitu. Ataupun misalnya di sini kalian coba maafin dia aja dulu gitu ya, biar nanti dia lega gitu. Kalian juga bisa berkomunikasi ya, mungkin kalau nggak bisa berhubungan lagi gitu ya, bersilaturahmi dulu atau sebagai teman, sebagai sahabat kan, nanti biar sama-sama sama-sama maklumi aja gitu bahwa ini memang pelajaran penting dalam hidup yang harus dilewati oleh kamu, juga dilewati oleh dia. Kamu bisa lebih dewasa, kamu bisa ngertiin dia gitu untuk sementara waktu, karena seseorang tersebut itu masih labil ya, situasi pemikirannya belum semaju kamu gitu, belum setegar kamu, belum sekuat kamu gitu ya. Kalau kamu sih bisa pergi-pergi ya pergi aja gitu. Kalau orang yang mungkin udah sayang banget sama kamu sekarang itu lemah tanpa kamu juga, baiknya kamu mungkin kalau komunikasi yang terbaik buat kamu kira-kira apa gitu ya. Kapan kamu bisa ngasih kesempatan untuk bicara, biarkan dia bicara gitu loh. Jangan terus terpuruk dan jangan sampai dia nanti frustasi gitu gara-gara kejadian yang memang dia sendiri juga nggak ngerti kenapa dia kayak gitu. Jadi harus ada pengertian juga, harus orang-orang yang benar-benar berhati mulia, yang benar-benar dewasa menyingkapi semua ini sih ya gitu. Memang satu sisi juga kalian punya ego lah ya, kalian juga nggak mau lah ibarat kata, kak dia udah selingkuh masa aku mau nerima dia ya kan kakak tahu sendiri sakitnya kayak gimana dia natin ya. Ya mungkin kalian perlu waktu, selama kalian belum bisa nerima dia gitu ya, ya bisa aja sih kalian nitip pesan gitu, nitip pesan, mungkin kalian belum bisa lanjutin dulu gitu, kalian mesti benahin dulu gitu apa yang seharusnya. Sekarang aku lagi fokus ke kerjaan atau apa gitu, silakan aja kamu sama dia dulu aja. Kalau emang bikin kamu bahagia ya udah nggak apa-apa. Aku juga di sini misalnya gitu ya, aku masih sayang kok sama kamu, tapi untuk sekarang mungkin aku belum bisa berhubungan dulu kan, bisa lah ya. Oke, itu aja ya untuk readingan zodiak Leo. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga resonate kalau ini energi kamu ya. Semoga apapun yang terjadi kamu dikuatkan, dan juga orang yang mungkin lagi nggak berkomunikasi dengan kamu, mudah-mudahan dia juga diberikan pencerahan dari lingkungan sekitarnya supaya dia kuat nerimainnya. Biar sama-sama introspeksi diri dulu ya. Kayak gitu kan, jodoh itu kan rahasia Tuhan yang Maha Kuasa ya, semua masih dalam bentuk rahasia kayak gitu ya. Yang penting saling memaafkan dulu ya, itu sih ya, biar kalian lega gitu. Di kemudian hari, di esok hari kalian udah mulai, oh pelajaran yang harus diambil tuh ini, ternyata ya kesetiaan itu adalah nilai yang sangat mahal gitu. Itu aja zodiak Leo. Makasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Leo selanjutnya. Dadah Leo.